Halo bos, selamat datang di video edukasi arsitektur kali ini. Kita akan membahas secara mendalam proses pembuatan hanok, yaitu rumah tradisional Korea yang memiliki filosofi, teknik, dan nilai estetika tinggi. Hanok bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tapi juga representasi budaya, ketekunan tukang kayu tradisional, dan harmoni antara manusia dengan alam. Yuk kita bedah satu persatu proses pembangunannya dari awal sampai akhir. Tahap 1, persiapan dan penyusunan kerangka kayu. Pembangunan hanok diawali dengan pemilihan dan persiapan material kayu. Kayu yang digunakan umumnya berasal dari pohon lokal seperti pinus merah Korea. Tukang kayu tradisional memilih bagian terbaik dari kayu, dan setiap potongannya diukur dan dipotong secara manual dengan presisi tinggi. Yang menarik adalah struktur kerangka disusun tanpa menggunakan paku, skrup, atau bahan logam modern. Mereka menggunakan teknik sambungan kayu kuno seperti mortise dan tenon, dovetail, dan joint interlocking yang saling mengunci. Sistem ini menjadikan kerangka bangunan sangat kokoh, namun tetap fleksibel. Kayu-kayu ini akan dipasang satu demi satu, seperti menyusun puzzle besar. Secara teknik, metode ini memungkinkan struktur untuk merespons gempa atau tekanan tanpa mudah retak. Jadi, meskipun tidak ada unsur logam sebagai pengikat, kekuatan struktur hanok terbukti sangat tahan lama. Tahap 2, penutupan dinding menggunakan panel lumpur. Setelah kerangka selesai, tahap berikutnya adalah membuat dinding dengan material tradisional. Tukang menggunakan campuran lumpur, jerami, dan kadang tanah liat, yang dicampur dan dioleskan ke rangka penahan dinding. Beberapa rumah bahkan memakai panel lumpur yang sudah dicetak dan dikeringkan terlebih dahulu. Dinding ini bukan hanya sekadar pelindung dari luar, tetapi juga berperan besar sebagai sistem insulasi. Ketika musim panas, rumah tetap sejuk. Ketika musim dingin, suhu di dalam rumah tetap stabil. Ini adalah sistem pendinginan dan pemanas alami yang tidak memerlukan energi listrik sama sekali. Selain fungsional, dinding ini juga memiliki nilai keberlanjutan tinggi. Semua bahan bisa didaur ulang dan tidak merusak lingkungan. Tahap 3, pemasangan atap kombinasi teknik tradisional seadaptasi modern. Struktur kerangka atap. Tahap awal dimulai dengan pemasangan balok utama horizontal, dori, yang menjadi tulang punggung atap. Kemudian dipasang balok miring penyangga, cheoma, yang membentuk kemiringan atap khas hanok. Seluruh struktur kayu ini disusun secara bertahap dan saling menopang satu sama lain. Secara tradisional, sambungan kayu dilakukan tanpa paku, menggunakan teknik mortise tenon dan interlocking joint. Tapi dalam video ini terlihat tukang menggunakan paku sebagai penguat tambahan, khususnya untuk mempercepat proses dan meningkatkan kekuatan ikatan, terutama di area rawan tekanan seperti sambungan antar balok miring. Penggunaan paku ini adalah bentuk adaptasi modern yang umum dalam konstruksi hanok masa kini. Ia membantu efisiensi tanpa menghilangkan prinsip utama, menggunakan kayu sebagai struktur dominan dan menjaga bentuk lengkung atap khas hanok. Lapisan sekam sebagai insulasi termal. Setelah kerangka atap selesai, bagian atas ditutup dengan lapisan dasar papan tipis kemudian ditaburi sekam padi kering secara merata. Inilah yang menarik, sekam digunakan sebagai bahan insulasi alami, dan menjadi bagian penting dari teknologi pasif dalam arsitektur hanok. Sekam ini berfungsi menahan panas berlebih dari luar saat musim panas, sekaligus menjaga kehangatan di dalam ruangan saat musim dingin. Selain itu, sekam juga menyerap kelembapan dan mengatur sirkulasi udara di bawah atap, membuat ruang dalam tetap nyaman tanpa bantuan alat elektronik. Lapisan sekam ini biasanya dipadatkan, lalu ditutup dengan lapisan tipis tanah liat atau lembaran organik sebelum genteng dipasang. Teknik ini sudah digunakan berabad-abad, dan tetap efektif hingga sekarang. Pemasangan genteng, giwa. Setelah sekam dan lapisan penahan siap, genteng hanok, yang disebut giwa, disusun secara berlapis. Bentuknya melengkung, dan pemasangannya menggunakan dua tipe genteng, satu sebagai alur, cekung, dan satu lagi sebagai penutup, cembung. Susunannya mengikuti sistem tradisional bernama sanggiwa. Tahap 4, pengadukan dan pengaplikasian mortar pada dinding. Tahap ini sering disalahartikan sebagai finishing biasa, padahal perannya sangat penting dalam sistem keseluruhan hanok. Setelah struktur utama selesai dan dinding berdiri, tukang mulai mengaduk campuran mortar khusus, bukan lumpur seperti teknik bangunan kuno. Mortar ini tampak berwarna coklat, memiliki konsistensi padat dan lengket, dirancang agar bisa melekat kuat pada permukaan dinding tradisional yang sebelumnya sudah diberi dasar plesteran kasar. Proses pengadukan dilakukan dengan mesin mixer, bukan manual, untuk menjaga konsistensi adukan agar homogen. Ini menandakan adanya perpaduan antara teknik tradisional dan alat modern dalam proses pembangunan hanok kontemporer.
Setelah adonan siap, mortar diaplikasikan secara merata ke seluruh permukaan dinding dengan alat bantu seperti KP atau sekop. Setiap lapisan ditekan dan diratakan untuk memastikan daya rekat yang optimal serta permukaan akhir yang rapi. Pemilihan mortar dalam pembangunan Hanok versi modern menunjukkan adanya adaptasi teknologi tanpa menghilangkan nilai estetika dan prinsip dasar arsitektur tradisional. Mortar memungkinkan hasil akhir yang lebih tahan cuaca, lebih awet, dan minim perawatan dibanding lumpur atau tanah liat. Proses ini juga menjamin permukaan dinding lebih kedap terhadap kelembapan dan jamur, sehingga cocok untuk kondisi iklim tropis maupun subtropis. Hanok bukan hanya rumah. Ia adalah simbol ketelitian, kesabaran, dan kebijaksanaan lokal yang mampu bertahan selama ratusan tahun. Teknik konstruksinya bisa jadi inspirasi besar untuk arsitektur modern yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap bencana. Kalau kamu adalah tukang, arsitek, atau penggemar bangunan tradisional, ada banyak hal dari Hanok yang bisa kamu pelajari dan terapkan. Tidak semua tekniknya harus ditiru mentah-mentah. Tapi filosofi, metode kerja tukangnya, dan prinsip berkelanjutan sangat layak untuk jadi contoh. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tulis di komentar, teknik bagian mana dari Hanok ini yang paling ingin kamu coba adaptasi di Indonesia. Kita akan terus bahas teknik bangunan dari seluruh dunia yang unik, fungsional, dan inspiratif.